Pemirsa, kasus keracunan MBG tak henti-hentinya membuat trauma ratusan siswa SD di Pandeglang, Banten. Ratusan nampan makanan MBG utuh dan tidak disantap hingga harus dibuang. Gratis ini masih penuh dengan nasi, sayur, dan lauk usai jam makan bersama MBG di SD Negeri Teluk 2 Labuan, Pandeglang, Banten. Beberapa nampan makan bahkan utuh sama sekali tak disentuh siswa. Agar tidak mubazir, sejumlah guru memilah nasi dan lauk yang terlihat masih utuh agar tidak menjadi sampah begitu saja. Sejumlah siswa mengaku enggan menyantap MBG lantaran takut dengan banyaknya kasus keracunan makanan. Menu MBG juga membosankan. Seringnya berupa ikan crispy kecil-kecil, padahal banyak siswa merupakan anak nelayan yang terbiasa menyantap ikan segar berukuran besar. Takut, kan banyak yang kejadian gitu. Terus harapan ibu sebagai orang tua bagaimana? Ya harapan kami semuanya ibu-ibu mending uangnya aja, terus kita yang masak di rumah. Nah, dengan menu ikan crispy kecil itu di rumahnya pun dia itu lebih besar ikannya dan ya rasanya juga barangkali beda kan anak-anaknya kan itu menginginkan rasa. Pihak sekolah mengakui usai marak kasus keracunan MBG, banyak siswa dan orang tua was-was dengan keamanan dan kebersihan menu MBG. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya pemirsa, ada saja kelakuan pejabat tinggi di negeri ini. Entah karena gugup atau ada faktor lainnya, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Hariman Ibrahim gagap dalam bacakan teks pembukaan UUD 45 pada saat Hari Kesaktian Pancasila. Laksanakan ketertibannya yang berdasarkan kemerdekaan, abadi, perdamaian. Suara Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Hariman Ibrahim ini tergagap saat membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, satu upacara kesaktian Pancasila yang digelar di halaman kantor Bupati Pasangkayu, Sulawesi Barat. Bahkan terdengar sesekali ada suara pria yang mendikte, bantunya menyelesaikan pembacaan teks pembukaan UUD 45. Sontak rekaman ini menjadi sorotan dan dikecam hingga dipertanyakan oleh warganet. Usai viral, Hariman atau biasa disapa Pak Aji mengaku dirinya lupa membaca atau lupa membawa kacamata sehingga penglihatannya terganggu saat membacakan naskah. Ia juga mengaku jika kejadian ini menjadi pembelajaran untuk selalu mempersiapkan segala sesuatunya saat menghadiri acara. Dan melaksanakan ketertibannya yang berdasarkan kemerdekaan, abadi, perdamaian. Informasi lainnya pemirsa, sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Sidang pada hari ini beragendakan jawaban pihak Kejagung atas gugatan Nadiem yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop. Penetapan tersangka menguntungkan pemohon PKN swasta memetik yang terlanjur sebagai berikut: A. Surat dari Direktur Pendidikan kepada Kepala Transportasi Keuangan dan Pembangunan. Pihak Kejaksaan Agung diagendakan memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan tim kuasa hukum Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perdana beberapa hari lalu, Nadiem mendapatkan dukungan dari 12 tokoh anti korupsi yang mengajukan pendapat tertulis amicus curiae. Dokumen itu disampaikan langsung dalam sidang perdana di depan majelis hakim. Selain kuasa hukum kedua belah pihak, orang tua Nadiem juga tampak hadir di persidangan. Mereka meyakini Nadiem tidak bersalah atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Untuk putusan MPR ini bersatu, Dr. Permanfaat. Saya dan satu ini tidak pernah menunjukkan apapun untuk berkomunikasi pada Pak. Nama saudara yang satu. Istri Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi 2014-2019 hadir di dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memberi dukungan kepada Nadiem Makarim yang tengah menjalani persidangan. Mewakili keluarga
Dan keempat, anak saya bersyukur hari ini bisa mengikuti sidang pra-peradilan. Tentunya kami dari keluarga sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pemirsa, upaya mengungkap kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih berlanjut. Hari ini tim penasihat hukum keluarga Arya Daru mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan tim penasihat hukum keluarga ADP untuk menindaklanjuti surat undangan wawancara klarifikasi perkara ke istri Arya Meta Ayu Puspi Tantri dari penyidik Polda Metro Jaya. Pertemuan keluarga dengan penyidik akan dijadwalkan secepatnya untuk saling memberikan informasi terkait kasus kematian ADP. Dalam kesempatan ini, Polda Metro Jaya menegaskan kasus kematian ADP belum ditutup dan penyelidikannya masih berlangsung hingga saat ini. Kami menyampaikan surat, ada beberapa hal yang kita mintakan misalnya mengenai data-data dan kami disambut baik oleh tim daripada Resmob, daripada Humas juga Polda dengan baik. Kita diskusi tadi mengenai apa yang kedepannya akan kita bisa bahas bersama-sama karena posisi kami adalah pihak korban. Kami korban, kami ingin sama-sama membuka kasus ini karena kan kami baru dapat kuasa itu tanggal 22 Agustus, jadi kami coba membangun lagi kasus ini supaya bisa dapat kejelasan yang lebih jelas. Terus yang kedua adalah kami akan tentukan waktunya seperti apa tadi Pak Simanyuta katakan bahwa kami akan tentukan waktunya untuk kita sama-sama membuka kasus ini, bukan membuka aja dari pihak Resmob akan menjelaskan kembali kasus ini sehingga kami mempunyai satu kesepahaman. Kasus ini belum ditutup memang, tapi masih digali terus oleh pihak penyelidik dari pihak Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan yang sama, Kasubit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak, mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan temuan baru terkait kasus kematian ADP. Hingga kini polisi juga belum menemukan ponsel ADP yang hilang. Belum ada temuan baru dan terakhir kemarin kita dari pihak penyelidik mengecek untuk mencari posisi handphone apakah sudah menyala atau belum. Sampai saat ini belum juga ditemukan di mana dari handphone korban ADP yang hilang tersebut. Informasi lainnya pemirsa, jenazah Yurike Sanger, istri ketujuh Presiden pertama RI Soekarno tiba di Indonesia tadi malam. Kabar duka Yurike Sanger mengingatkan kembali kisah cinta proklamator RI dengan anak SMA cantik yang terpaut usia 44 tahun. Jenazah Yurike Sanger, istri ketujuh Presiden pertama RI Soekarno tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Yurike Sanger meninggal di Amerika Serikat 2 pekan lalu, namun baru dibawa ke tanah air kemarin. Sebelumnya, kabar kematian Yurike diunggah putranya Yude Sanger melalui Instagram pada 18 September lalu. Yurike meninggal di usia 81 tahun setelah berjuang melawan sakit kanker payudara sejak 2013. Kabar duka kematian Yurike Sanger mengingatkan kembali kisah cinta antara proklamator RI dengan sang paskibraka cantik yang terpaut usia 44 tahun. Wanita berdarah Sulawesi Utara itu dinikahi Soekarno pada 1964. Pertemuan keduanya terjadi pada 1963 saat Yurike hadir sebagai anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika dalam sebuah acara penyambutan tamu negara. Pesona Yurike yang kala itu berusia 19 tahun dan duduk di bangku SMA, meluluhkan hati Presiden Soekarno yang berusia 63 tahun. Pernikahan keduanya membuat Yurike sebagai sosok penting mendampingi Soekarno di masa senja dan di tengah gejolak politik tanah air. Pasca pemerintah Soekarno, Yurike memilih pindah dan tinggal di Amerika. Usai disemayamkan di rumah duka RSPAD Jakarta, Yurike Sanger akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.